bincang-bincang sama Bu Elo untuk apa ya, yang suka lah menimba ilmu ke Bu Elo seperti itu tentang dilema etika dan bujukan moral. Betul apa tidak apa Bu Elo? Insyaallah saya bisa bantu di situ, monggo. Iya, maaf loh merepoti jenengan. Enggak Bu, mumpung ada waktu senggang, monggo. Alhamdulillah kita bisa bertemu sama jenengan. Mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan sebelumnya ke jenengan Bu ya. Sebelum ada beberapa yang mungkin jangan tanyakan kepada kami, mungkin ada waktu atau apa ini yang perlu yang sampaikan, nanti ada batasan waktu atau enggak? Tidak. Bisa kita kayaknya secukupnya. Yes, alhamdulillah. Kebetulan hari ini juga saya juga waktu senggang kami mungkin bisa menemani jenengan sampai jenengan selesai yang dibutuhkan pada kami. Terima kasih Bu Elo. Kan selama ini Bu Elo sudah menjadi kepala sekolah. Saya berapa tahun Bu? 8 tahun ya, 8 tahun. 2 periode. Tentunya pengalaman Bu Elo ini sudah banyak sekali ini. Dan saya ingin tahu ini Bu Elo, bagaimana Ibu itu menghadapi, kan selalu sering ya menghadapi masalah di sekolah maupun di mana saja gitu loh. Itu Ibu mengidentifikasi, mengenali antara dilema etika dan bujukan moral, pernah apa enggak itu Bu? Merasa dilema gitu. Menurut saya ini Bu ya, untuk menghadapi antara dilema etika dan dilema bujukan moral, menurut kami ini yang sering itu merupakan satu-satunya beban yang dihadapi kepala sekolah. Nah itu pertama dari saya dulu ya, selama saya jadi kepala sekolah 2 periode ini untuk menginjak periode yang ketiga, nah yang saya rasakan selama ini yaitu dengan berpindah-pindahnya saya. Itu kalau jadi kepala sekolah misalnya 1 periode itu di satu tempat, insya Allah itu menghasilkan satu yang luar biasa. Dan meskipun saya 8 tahun atau 2 periode jadi kepala sekolah dengan mutasi berkali-kali, akhirnya saya tujuan yang saya capai, harapan kami itu istilahnya ngambang. Nah, ini Bu ya, satu yang perlu saya sampaikan, memang ini apa ya, dilema banget bagi saya, dilema. Pertama, memang saya waktu itu di SD kecil itu selama 3 tahun. Alhamdulillah selama 3 tahun itu saja saya bisa memberikan suatu perubahan. Ada perubahan meskipun enggak begitu banyak. Itu yang saya rasakan. Kemudian kalau cuma 5 bulan, 6 bulan itu kita dimutasi, kemudian di situ lagi untuk menanamkan program, menjalankan program, saya itu kayaknya sulit tercapainya program tersebut itu ya. Mengapa sulit? Pertama, paling tidak di tempat yang baru kita beradaptasi dulu. Beradaptasi tidak dengan lingkungan saja, kompleks. Bagaimana kita beradaptasi? Pertama dari keluarga, sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat. Kalau lingkungan itu masih di satu wilayah itu kita masih tidak begitu sulit Bu. Tapi kalau sudah di luar wilayah, nah itu adaptasinya tidak cukup 2-3 bulan. Itu pertama. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti gimana ya? Kalau dimutasi itu tidak mau, itu sudah tanggung jawab kita sebagai seorang ASN. Kalau mau itu ya itu target-target belum bisa tercapai, harus adaptasi.
terhadap semua aspek ngoten ibu. Iya. Memang saya dilema sekali itu Bu ya. Iya, iya. Kalau bujukan moral Bu, pernah enggak jenengan mengalami bujukan moral? Bujukan moral koyaknya selama ini saya belum pernah mengalami. Menurut saya ya, belum pernah. Enggak. Apa dirayu untuk melakukan sesuatu yang Alhamdulillah salah? ini saya belum pernah mengalami seperti itu. Kalau yang ini apa? Dilema etika itu sering saya alami itu memang satu hal. Nah, di situ kalau kita mendapatkan dilema etika itu yang penting kita fokus tidak tergesa-gesa ya. Mencari waktu yang santai lah Bu. Mencari waktu yang santai. Karena apa? Karena dilema etika itu perlu kita berpikir fokus dan santai. Berarti kita menemukan. Berarti kalau ada hal yang sama-sama benarnya gitu ya. Iya. Kalau begini ya benar, kalau begitu ya benar. Berarti kita perlu fokus dan santai Iya, gitu ya. santai. Wah, ini luar biasa sekali nih, fokus dan Santai. santai. Menemukan nanti sini. Karena ini Bu, ini untuk pengalaman nanti jenengan pengajian. Karena beda sekali waktu saya jadi guru dengan jadi pimpinan, beda. Karena waktu saya jadi guru dulu, ini perlu saya jelaskan ya. Kan jangan sama-sama gurunya. Saya dulu waktu jadi guru, ada informasi gini, langsung saya ambil. Oh, saya gini. Ternyata itu luar biasa. Luar siapa? Banyak salah. Nah, tapi kalau ini pengalaman kami sama dari pimpinan, kalau mengambil suatu untuk menerima atau Informasi salah itu adanya kita menemui dilema etika itu ini Bu. Memang harus berpikir dulu. Diam paling enggak diam sejenak. Ya tadi fokus santai. Mungkin ada prosedurnya gitu, langkah-langkahnya gitu. Awal ada menghadapi masalah dimulai dari tidak tergesa-gesa dulu atau bagaimana gitu, ada prosedurnya. Ya ini Bu, pertama dari saya sampaikan itu kita harus ini mencari informasi, harus tahu informasi lingkungan kita dulu. Misalnya kita waktu pertama kali bertempat di tempat yang kita tuju tadi Bu ya, kita harus baca situasi, mencari informasi, fakta-fakta yang perlu kita itu untuk mengambil suatu keputusan, meskipun itu dilema ya. Itu yang utama. Berarti langkah awal memang harus mencari fakta dulu Fakta. Informasi dulu, setelah informasi ada informasi kan? Fakta sebelum fakta informasi dulu. Iya, cari informasi dulu. Benar enggak? Nah, informasi itu tidak boleh langsung diterima mentah-mentah. Nah, kita hidup informasi gini, benar enggak? Nah, informasi satu tidak boleh kita telan mentah-mentah. Meskipun informasi dari orang yang lebih dari kita. Nah, itu dari kita apa ya Bu? Menyaring-nyaring dulu informasi, kita saring-saring dulu. Setelah informasi benar enggak, terus fakta. Kan keputusan gitu ya. Berarti bagus sekali nih. Berarti saya malah sering ini informasi langsung saya telan mentah. Ya emang enggak apa Bu, enggak apa. Memang kita perlu pengalaman kan, itu pengalaman dari yang lebih berpengalaman. Informasi tidak boleh ditelan mentah-mentah. Kemudian menyaringnya, mencari fakta, baru menentukan keputusan dengan tidak tergesa-gesa. Kalau selama ini kan ada beberapa masalah atau kasus dilema gitu ya yang jenengan hadapi, itu menurut Bu Ella ada nggak cara yang paling efektif yang sampai sekarang sama Bu Ella di setiap menghadapi dilema selalu digunakan gitu? Itu kasus apa Bu?
Perlu kasus ya, apa contohnya? Kasus apa? misalnya ya itu tadi memilih antara benar dan benar tadi. Ya, ini benar. Karena kita ini kan berkecimpung di satu lembaga. Nah, itu kasus di mana? Kasus di sekolah misalnya, misalnya kasus tentang sekolah. anak buah. Oke. Kalau kasus di sekolah, misalnya di lingkup sekolah dulu Bu ya, misalnya lingkup sekolah, kan kita punya lembaga mandiri. Lembaga mandiri apa kita? Lembaga mandiri kita kan komite. Makanya saya sebagai pimpinan di suatu lembaga yang saya tanya dulu itu pasti komite. Karena komite adalah satu-satunya lembaga mandiri yang bisa kita ajak komunikasi dan membangun suatu lembaga tersebut. Karena apa? Komite punya hak penuh. Bu. Misalnya, oh di sekolahnya kok gini, harusnya gini, gurunya gini, wajib. Komite itu wajib memberikan saran, kritikan ke lembaga, baik itu ke guru, ke kepala sekolah, itu memang komite berat. Makanya satu-satunya jalan dalam menghadapi di satu lembaga itu memang komite. Teman saya itu memang komite. Berarti komunikasi dengan komite, dengan pihak yang terkait gitu ya. Komunikasi. Pertama komite itu biasanya Bu mencarikan solusi. Oh, sebaiknya gini. Kalau di forum komite itu sudah bisa memberikan suatu solusi, ya udah. Kalau belum kita cari datanya lagi. Insya Allah seperti itu. Komunikasi dan kolaborasi dengan pihak komite kalau di sekolah, di sekolah komite itu memang penting gitu. Penting. Makanya nanti saran saya Bu ya, jalan-jalan nanti jadi pimpinan, dia dulu di lembaga tersebut. Komitenya, struktur komite itu sudah ada atau belum? Kalau belum, jenengan harus secepatnya mengajak warga masyarakat untuk membentuk komite. Komunikasi ya. Nah, dari semua kasus yang masalah yang dihadapi Bu Elo, tadi tentunya pasti ada tantangan atau kendala atau sesuatu yang membuat Bu Elo lebih berjuang. Itu ada apa enggak Bu? Ada Bu. Ini yang saya alami dulu waktu saya di SD Suko 3, di SMP 3. Ini tantangan yang luar biasa, itu terutama di komite. Karena apa? Waktu itu komite itu tetangga saya sendiri, depan rumah saya, sudah baik seperti saudara saya sendiri. Itu saudara saya sendiri. Saya ke sekolah waktu itu saya yang bonceng. Itu juga di organisasi kami, baik di PKK, Dharma Wanita, organisasi. Sering berkecimpung dengan beliaunya. Tapi mengapa waktu di komite kami di SD tersebut saya harus mengganti mengganti beliau sebagai komite. Mengapa kok perlu kami ganti? Karena waktu itu banyak masukan dari wali murid. Oh, komitenya gini. Lah, itu tadi yang saya sampaikan. Informasi tersebut tidak saya telan secara mentah-mentah. Wali murid kan biasa, wali murid kan biasa. Kan SDM wali murid macam-macam ya. Daya rendah, daya rendah. Nah, itu saya kumpulkan aja. Sampai kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan Bu, itu saya baru menemukan. Pas itu saya ini, terus saya komunikasi dengan komite tersebut, ketuanya waktu itu, baik lewat WA, kadang ngomong-ngomong, sambil guyon-guyon, Bu, jenengan jadi komite di Suko 3 itu berapa tahun? Atau mulai tahun berapa? Saya nggak tahu Bu ya. Tahun 2007 nggak wajar. Artinya kalau panjenengan jadi komite mulai tahun 2007, ini tahun 2018,
Berarti sudah berapa tahun? Berapa tahun itu? 11 tahun. 11 tahun. Dari 2007 sampai 2018. Oke. Iya. Itu sekian tahun. Terus cek saya. Oh, iya. Kalau komite sudah sekian lama, istilahnya dengan seperti itu, terus dan hasil itu bagaimana? Ternyata kok banyak berentangan dengan wali murid. Waktu saya di situ Bu ya, Iya. wali murid. Tapi kalau sebelumnya saya nggak tahu nih, setahu saya itu. Nah, ternyata bagaimana saya mengeksekusi. Waktu itu juga dilema Bu saya. Iya. Bagaimana saya lihat seperti ini? Orangnya juga pandai, pinter, menurut saya ya, berkomitmen, juga SDM-nya juga di atas rata-rata, mumpuni menurut saya ya. Ya, belinya juga lulusan SLA waktu itu kan ya sudah luar biasa. Tuh. Nah, saya dengan cara prosedural Bu. Prosedural kami dengan apa? Dengan pakai undang-undang, yaitu Undang-Undang Komite nomor 75 tahun 2016. Masalah itu. Undang-Undang Komite nomor 75. Bagaimana saya menjadi, saya sampaikan dulu. Beliau berdua, saya ngomong gitu Bu, supaya gimana supaya beliaunya nggak tersinggung. Ternyata saya mendapatkan solusi. Oh iya Mbak, kalau saya kan Mbak, gini. Kalau memang seperti ini, ya memang saya sebetulnya harus ganti Mbak, itu harus ganti. Karena saya sudah lama, waktu Pak Sapi pun saya minta ganti juga nggak boleh. Oh ya. Gini aja Mbak ya, karena ini aturannya seperti ini, mungkin kita perlu omong-omong sebaiknya gimana. Tetapi saya nggak mau kalau pergantian nanti jenengan nggak ada di tempat tersebut. Saya minta jenengan juga harus ada. Nanti saya minta kalau saya masih percaya dengan jenengan nanti juga masuk jadi kandidat. Masuk kandidat Bu, pilihan. Nanti kan pilihan wali murid dan tokoh masyarakat saya kumpulkan. Alhamdulillah beliaunya sanggup, ada 4 kandidat. Nah, beliau juga dapat suara berapa itu juga kalau di persennya ya ada 40%. Alhamdulillah itu Pak Sukron, Bu Sri, kemudian Pak Suprat, satunya Pak Lan. Nah, alhamdulillah saya masih ingat itu yang dapat 90% lebih banyak itu Pak Sukron. Nah, dengan seperti itu kandidat itu menerima. Gimana ini? Oh iya ya, kalau sudah prosedur seperti itu, nah alhamdulillah seperti itu kok nggak ada gejolak. Tapi nggak tahu lah hati. Iya. Yang penting saya sudah selesai prosedur, sudah berkomunikasi dengan sesuai apa yang perlu kita jalankan. Menurut saya juga sudah sesuai prosedural. Nah, jadi intinya mengeksekusi sesuatu itu pun kita tidak serta-merta Bu, harus ada undang-undang. Kalau di suatu kelembagaan kita ternyata memang harus ada undang-undang. Itu pegangan utama. Nah, itu. Memang orang terdekat ini kadang kalau sama orang lain mungkin akan lebih mudah karena orang dekat ini menjadi tantangan tersendiri, masih saudara, masih tetangga, apalagi orangnya sangat berkompeten gitu ya. Alhamdulillah bisa jalan. Nah, untuk biasanya kalau jenengan itu ada target apa enggak Bu? Misalnya ada masalah ini, saya harus menyelesaikan dalam jangka waktu sekian, ada jadwalnya atau betul atau enggak gitu. Saya ada target. Ada target Bu. Misalnya saya di tempat yang baru Bu ya. Adaptasi paling enggak 1 bulan. Itu adaptasi 1 bulan. Terus berkomunikasi dengan lingkungannya tidak terjawab ya. Secepat mungkin saya harus tahu lingkungan kami. Itu.
Meskipun tidak ada jadwal pasti loh Bu ya, tapi ada target. Ada target. Masalah ini harus selesai setidaknya minggu depan saya sudah menyelesaikan gitu misalnya. Ini Bu, misalnya. Atau bagaimana? itu maksud saya gini. Target beradaptasi dulu ya. Target beradaptasi dengan lingkungan keluarga dulu, paling enggak dengan guru-gurunya. Kalau sudah ya dengan gurunya itu paling enggak adaptasi 1 bulan itu saya kira cukup. Kemudian meningkat ke lingkungan. Nah, 3 bulan, 4 bulan, mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi. Kalau kita sebagai sebagai manusia harus cepat beradaptasi. Kalau kita nggak cepat beradaptasi, nanti kita membawa sakit diri kita sendiri. Nah, kalau kita beradaptasi dimanapun tempatnya, kita akan enjoy aja. Berarti memang harus ada target gitu ya? Ada jadwal tertentu. Kemudian selama ini Bu Elo ini kan menyelesaikan selama 8 tahun sudah jelas menghadapi banyak masalah, banyak kasus di beberapa lembaga karena sudah berpindah-pindah. Ada nggak Bu seseorang atau siapa gitu yang stand by you, istilahnya selalu mendukung Bu Elo, selalu membantu Bu Elo mengatasi, atau mungkin Bu Elo sendiri atau gimana? Ada Bu, saya ada. 1 suami saya. Suami pasti Itu suami saya. Dimintai pertimbangan atau Dukungan, cuma dukungan aja. Bagaimana cara saya melangkah, ini kebanyakan jadi tapi dukungan. Saya tanyakan bagaimana saya cara melangkah seperti ini. Misalnya kalau maunya saya dianggap belinya sudah sesuai, belinya sudah iya wis kalau gitu monggo. Kalau belum kadang ya cuma lah. Gitu, itu Bu, itu. suaminya luar biasa. Kalau mungkin faktor-faktor lain Bu yang mendukung Bu Elo, yang memberi kekuatan ke Bu Elo itu selain 1 kekuatan bagi saya Bu. Faktor apa gitu? Berpikiran positif thinking. Itu 1 kekuatan yang luar biasa. Positive thinking. Positive thinking. Perlu berlatih misalnya. Karena apa Bu? 1, kalau kita berpikiran negatif, tidak ada yang namanya kesenangan di hati. Apapun yang kita hadapi, sejelek apapun yang kita hadapi, misalnya kita menghadapi guru ya, kan guru nggak semuanya baik, nggak semuanya baik. Malah sekolah pun sama, saya pun juga gitu. Anggapan saya baik, tapi belum tentu orang lain nggak baik. Lah gitu. Karena apa? Karena manusia tidak luput dari salah dan kurang. Ya 1, pokoknya kita misalnya menghadapi, ya nanti jadi pimpinan ya, dari teman guru. Oh kok guru gini. Ternyata tidak seperti itu Bu. Karena saya sudah mengalami di beberapa lembaga dan sudah beberapa personil guru yang macam-macam karakternya ya. Lah, dari karakter yang terjelek itu pun kalau kita ajak ngomong, kita ajak komunikasi, ternyata hasilnya juga luar biasa. Tidak seperti yang diinformasikan pada kami. Makanya 1 pesan kami, berpikiranlah positif dengan siapapun, meskipun yang diinformasikan itu jelek. Nah, insya Allah itu bisa. Harus selalu positif thinking gitu. Luar biasa sekali Bu Elo, ini tadi dari diskusi pembicaraan ini tadi saya mendapatkan banyak sekali ilmu ya. Mungkin ada lagi yang Bu Elo ingin sampaikan selama menjadi kepala sekolah ini, pengalaman apa yang bisa dipetik manfaatnya sehingga nanti saya dan teman-teman bisa menggunakannya juga gitu, bisa menggunakannya dalam kehidupan kami gitu. Pengalaman dalam mengambil dilema tadi, mengambil keputusan dilema ini tadi, apa yang dari pengalaman belok yang nanti bisa kami gunakan untuk melangkah ke depan. Ya, 1 Bu, memang menurut saya suatu keputusan ini tidak semua menerima 100%. Tidak ada suatu keputusan diterima oleh partner kita, tidak ada.
Jadi satu, kita mengambil keputusan itu dengan diterimanya suara terbanyak. Itu. Ya. Jadi tidak ada keputusan yang 100% diterima, tidak ada. Tidak ada. Keputusan presiden itu ada yang belum keputusan, ya kan? Itu baik itu artinya kita tidak boleh memaksakan keputusan kita harus jangan menerima semua, tidak boleh seperti itu. Tuh. 80% diterima itu sudah bagus terus kami. Yang penting ya. Bisa apa ya? Istilahnya kita selalu berpositif thinking. Ya. Untuk kemudian untuk kebutuhan orang banyak itu apa? Ya. Kita memang memikirkan, kita kepentingan pikirkan kepentingan orang banyak. Iya. Orang banyak. Tapi memang ya itu saya sampaikan juga memang keputusan kebijakan tidak mungkin 100% diterima. Jadi harus bersabar. Sabar ya. Itu dah Bu. Kalau kita sabar itu aja berat Bu, sabar. Sabar itu berat. Makanya hati kita letakkan dengan satu apa Bu namanya ya? Dengan berpikir positif dulu. Positif thinking. Akhirnya nggak ada apa-apa di situ. Cuma itu toh. Ya. Luar biasa sekali Pak Elok. Terima kasih atas ilmunya. Nanti kita sambung lagi untuk yang akan datang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman saya. Ya, alhamdulillah, terima kasih juga pembicaraan dan perbincangan kami ini Bu Arida ya. Semoga Bu Arida, Bu kami jadi orang pilihan. Ya. Jadi misalnya nanti dengan jadi seorang pimpinan, semoga kalian jadi orang pimpinan lebih baik daripada kami. Saya pun karena apa? Karena sudah umur segini Bu ya. Saya juga masih perlu banyak menimba ilmu. Saya juga enggak gengsi menimba ilmu kejenengan, apalagi jenengan guru penggerak. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya cuma dari SPG ya dulu. Memang saya lulusan SPG, sekolah guru. Terus kuliahnya di wilayah daerah. Tapi malah sekarang saya dengan melihat adanya guru penggerak ini luar biasa. Saya juga gitu, jangan bosan-bosan apabila saya juga minta ilmu, pengetahuan yang dinandakan untuk saya. Saling deh Bu, saling ya. Tapi yang namanya pengalaman itu sudah tidak bisa ditukar, dan sangat berharga sekali. Ilmu, maksudnya ilmu, pengetahuan yang dinandakan. Saya misalnya nggak saya minta pun, dia nyampaikan ke saya, itu saya terima dengan tangan terbuka. Itu sampaikan juga ke teman-teman yang terbaik untuk teman-teman demi kemajuan lembaga. Saya juga siap diberi ilmu, diberi nasihat dan bimbingan. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi